Suasana kampung mendadak ramai. Orang-orang berkerumun di depan sebuah rumah sederhana. Tangisan terdengar pecah, bukan tangisan biasa, tapi tangisan yang bikin siapapun yang dengar langsung merinding. Di tengah kerumunan itu, berdiri seorang wanita yang dulu paling sering menghina. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar, matanya tak berkedip menatap sesuatu di depan rumah itu. Tak ada yang menyangka. Hari itu, jadi hari paling memalukan sekaligus paling menyakitkan dalam hidupnya. Semua orang terdiam, dan satu persatu mulai menangis. Pagi itu kampung masih sepi. Kabut tipis belum sepenuhnya hilang, tapi suara tangisan sudah terdengar jelas dari ujung jalan. Bukan tangisan biasa, suaranya berat, penuh sesak, seperti orang yang benar-benar kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Beberapa warga mulai keluar rumah. Ada yang masih pakai sarung, ada yang belum sempat mandi, semua berjalan cepat menuju sumber suara. Di depan sebuah rumah kecil yang dindingnya sudah kusam, orang-orang mulai berkumpul. Rumah itu milik Siti. Di depan rumah itu, suasana langsung terasa aneh. Tidak ada teriakan panik, tidak ada orang berlari-lari. Tapi justru sunyi yang membuat suasana jadi makin menekan. Tangisan hanya terdengar sesekali, seperti ditahan tapi tidak kuat. Di tengah kerumunan, tiba-tiba ada yang membuka jalan. Seorang wanita datang dengan langkah cepat. Pakaiannya rapi, perhiasannya terlihat mencolok meski pagi hari. Itu Rina. Begitu sampai di depan rumah, langkahnya langsung melambat. Wajahnya yang biasanya terlihat percaya diri, sekarang berubah kaku. Matanya menatap ke dalam rumah, tapi tubuhnya seperti tidak berani melangkah lebih dekat. Beberapa warga saling pandang. Mereka tahu hubungan Rina dan Siti tidak baik. Bahkan bisa dibilang, Rina adalah orang yang paling sering membuat Siti menangis. Tapi hari itu berbeda. Rina berdiri diam. Tangannya gemetar. Nafasnya tidak beraturan. Seolah ada sesuatu yang ia takutkan di dalam sana. Tiba-tiba, dari dalam rumah terdengar suara seseorang membaca pelan. Suara itu membuat beberapa orang yang berdiri di depan langsung menunduk. Ada yang mulai mengusap mata. Ada yang menarik napas panjang, menahan perasaan yang mulai naik. Rina masih berdiri di tempatnya. Kakinya seperti berat untuk melangkah. Tapi matanya tidak bisa berpaling. Salah satu warga akhirnya berbisik pelan ke Rina. Siti sudah tidak ada. Kalimat itu seperti menghantam keras. Wajah Rina langsung berubah. Bibirnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Ia akhirnya melangkah masuk. Di dalam rumah, suasana jauh lebih berat. Siti terbaring diam, tertutup kain sederhana. Tidak ada kemewahan. Tidak ada hiasan. Hanya kesederhanaan yang selama ini memang jadi bagian hidupnya. Beberapa ibu-ibu duduk di dekatnya, menangis pelan. Seorang anak kecil terlihat memegang ujung kain, tidak paham sepenuhnya apa yang terjadi, tapi ikut menangis karena suasana. Rina berdiri beberapa langkah dari tubuh Siti. Matanya menatap lekat. Lama sekali. Lalu perlahan, air matanya jatuh. Bukan tangisan keras. Tapi diam-diam, satu demi satu. Seolah ada sesuatu yang mulai menghancurkan dirinya dari dalam. Warga mulai berbisik. Bukan cuma kita yang kehilangan. Ada yang lebih terpukul hari ini. Rina mendengar itu, tapi tidak menoleh. Ia tetap menatap Siti yang sudah tidak bergerak. Dalam diam itu, tiba-tiba ingatan mulai muncul. Semua kata-kata yang pernah ia ucapkan. Semua hinaan. Semua tawa saat melihat Siti kesulitan. Satu persatu muncul tanpa bisa dihentikan. Dan anehnya, semakin ia mengingat, semakin dadanya terasa sesak. Seorang warga kemudian masuk sambil membawa sesuatu dari dalam kamar Siti. Sebuah kotak kecil, terlihat sederhana, bahkan sedikit usang. Orang itu berkata pelan, tapi cukup terdengar oleh yang lain. Ini ditemukan di kamar Siti. Beberapa orang mulai mendekat. Rina juga tanpa sadar ikut melangkah. Kotak itu dibuka perlahan. Isinya bukan uang. Bukan perhiasan. Hanya beberapa lembar kertas yang sudah dilipat rapi.
Warga mulai saling pandang. Tidak ada yang tahu apa isi kertas itu. Tapi entah kenapa, suasana langsung berubah. Seolah semua orang merasa, apa yang ada di dalam kertas itu bukan hal biasa. Rina menatap kotak itu tanpa berkedip. Tangannya perlahan terangkat, seperti ingin mengambil salah satu kertas. Namun sebelum ia menyentuhnya, seorang warga berkata pelan, "Kita baca sama-sama." Semua orang diam. Udara terasa berat. Dan saat salah satu kertas mulai dibuka, tak ada yang siap dengan apa yang akan mereka dengar. Suasana mendadak makin sunyi. Tangisan berhenti. Semua mata tertuju ke satu titik. Dan Rina mulai merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Perasaan yang pelan-pelan menghancurkan dirinya. Beberapa hari sebelum pagi penuh tangisan itu, kehidupan di kampung masih berjalan seperti biasa. Orang-orang beraktivitas, anak-anak bermain di jalan, dan ibu-ibu saling ngobrol di depan rumah. Di tengah kehidupan sederhana itu, ada satu hal yang sudah dianggap biasa oleh warga. Suara Rina yang sering terdengar keras, dan hampir selalu diikuti oleh wajah Siti yang menunduk diam. Pagi itu, Siti terlihat keluar dari rumahnya dengan membawa keranjang kecil. Isinya hanya beberapa sayur seadanya. Ia berjalan pelan menuju warung, berharap bisa menjual sedikit hasil yang ia punya untuk menambah uang makan hari itu. Belum sampai jauh, suara Rina sudah terdengar. Siti, mau jualan lagi? Laku nggak sih? Jangan-jangan cuma muter doang, nggak ada yang beli." Beberapa warga yang mendengar hanya saling pandang. Tidak ada yang berani menegur. Mereka sudah terlalu sering melihat kejadian seperti itu. Siti berhenti sebentar. Ia menoleh ke arah Rina, lalu tersenyum tipis. "Lumayan, Bu. Yang penting cukup buat hari ini." Jawaban itu sederhana, tapi justru membuat Rina tertawa kecil dengan nada meremehkan. "Cukup," katanya. "Hidup kok pas-pasan terus, nggak capek apa?" Siti tidak menjawab. Ia kembali melangkah, mencoba mengabaikan. Namun Rina belum selesai. "Makanya, usaha yang benar. Jangan cuma jadi beban kampung." Kalimat itu terdengar jelas. Beberapa orang yang ada di sekitar mulai merasa tidak enak. Tapi lagi-lagi, tidak ada yang bicara. Siti tetap berjalan. Tapi kali ini langkahnya sedikit lebih cepat. Wajahnya tetap tenang, tapi matanya terlihat menahan sesuatu. Siang harinya, saat warga berkumpul di balai kecil untuk rapat kampung, kejadian serupa terulang. Siti datang dengan pakaian sederhana, duduk di pojok seperti biasa. Ia tidak banyak bicara, hanya mendengarkan. Rina datang belakangan. Dengan suara yang cukup keras, ia langsung menarik perhatian. "Kalau soal iuran, tolong ya yang nggak mampu jangan dipaksakan. Nanti malah nyusahin yang lain." Beberapa orang langsung tahu arah pembicaraan itu. Siti menunduk. Tangannya saling menggenggam. Salah satu warga mencoba menenangkan. "Sudah, Bu Rina. Semua sudah diatur. Tidak usah dibesar-besarkan." Tapi Rina malah tersenyum tipis. "Saya cuma ngomong kenyataan. Jangan sampai gara-gara satu orang, yang lain jadi repot." Kalimat itu seperti menusuk langsung ke arah Siti. Suasana jadi canggung. Tidak ada yang berani melanjutkan pembicaraan. Siti perlahan berdiri. Ia tidak berkata apa-apa. Hanya berjalan keluar dari balai dengan langkah pelan. Beberapa ibu-ibu melihat itu dengan perasaan tidak enak. Kasihan Siti. Dia itu sebenarnya baik. Bisikan mulai terdengar, tapi tetap pelan. Di luar, Siti berhenti sebentar. Ia menarik napas dalam. Matanya berkaca-kaca, tapi ia segera mengusapnya. Lalu, dengan langkah pelan, ia kembali berjalan pulang. Malam harinya, hujan turun cukup deras. Suasana kampung jadi lebih sepi dari biasanya. Di dalam rumah kecilnya, Siti duduk sendiri. Di depannya ada beberapa lembar kertas dan sebuah pulpen. Lampu redup menerangi ruangan. Siti menunduk, lalu mulai menulis sesuatu. Tangannya bergerak pelan, tapi pasti. Sesekali ia berhenti, menatap kosong ke depan,
lalu melanjutkan lagi. Tidak ada yang tahu apa yang ia tulis malam itu. Tidak ada yang tahu berapa lama ia duduk di sana. Yang jelas, di luar sana hujan terus turun, seolah menemani kesunyian yang ia rasakan. Sementara itu, di rumahnya yang besar, Rina sedang duduk santai. Ia tertawa sambil bercerita dengan beberapa temannya. Kalau saya sih nggak bisa hidup kayak dia. Mending susah di awal daripada miskin terus. Teman-temannya ikut tertawa. Mereka tidak tahu. Di saat yang sama, ada seseorang yang sedang menulis sesuatu dalam diam. Sesuatu yang nantinya akan membuat seluruh kampung terdiam. Pagi itu matahari sudah mulai naik, tapi rumah Siti masih terlihat sepi. Tidak seperti biasanya, ia tidak terlihat keluar membawa keranjang sayurnya. Beberapa warga mulai bertanya-tanya. Biasanya jam segini Siti sudah lewat depan rumah. Iya, kok hari ini nggak kelihatannya? Salah satu ibu akhirnya memutuskan untuk mampir. Ia mengetuk pintu pelan. Siti. Siti. Tidak ada jawaban. Ia mencoba mendorong pintu. Ternyata tidak dikunci. Begitu pintu terbuka, ia langsung melihat Siti terbaring di lantai dengan tubuh lemah. Wajahnya pucat, napasnya pelan. Siti. Suara itu langsung membuat beberapa warga berdatangan. Mereka membantu mengangkat Siti ke tempat tidur seadanya. Sejak kapan begini? Nggak tahu, tadi pagi sudah kayak gini. Warga mulai panik, tapi Siti perlahan membuka mata. Ia melihat orang-orang di sekitarnya, lalu tersenyum lemah. Maaf, jadi ngerepotin. Kalimat itu justru membuat beberapa ibu menahan air mata. Kamu itu nggak pernah ngerepotin siapa-siapa, Siti? Siti hanya mengangguk pelan. Hari itu, kabar tentang Siti yang sakit mulai menyebar ke seluruh kampung. Beberapa orang datang menjenguk, membawa makanan seadanya, atau sekadar melihat kondisi Siti. Namun ada hal yang mulai terasa berbeda. Satu persatu warga mulai bercerita. Aku dulu pernah dibantu Siti waktu anakku sakit, dia kasih uang tanpa bilang siapa-siapa. Iya, aku juga pernah, waktu suamiku nggak kerja, dia yang diam-diam ngasih beras. Cerita demi cerita mulai muncul. Semua orang saling pandang. Selama ini, mereka tidak tahu kalau Siti sering membantu tanpa ingin diketahui. Dan yang membuat mereka makin terdiam. Siti tidak pernah sekalipun menceritakan kebaikannya sendiri. Di dalam kamar, Siti mendengar sebagian cerita itu. Ia hanya tersenyum kecil. Tolong, jangan dibahas, itu cuma sedikit. Suaranya pelan, hampir tidak terdengar. Sore harinya, Rina akhirnya datang. Ia berdiri di depan pintu, melihat kondisi rumah Siti yang sederhana. Tidak ada perubahan. Bahkan terlihat lebih sepi dari biasanya. Rina masuk tanpa banyak bicara. Saat melihat Siti terbaring lemah, ia mengerutkan kening. Kok bisa sakit gini? Tidak ada rasa khawatir di suaranya. Lebih terdengar seperti heran. Salah satu ibu menjawab pelan. Mungkin kecapean, dia kan kerja terus. Rina langsung menyela. Kerja apa sih? Paling juga begitu-begitu aja. Beberapa warga mulai merasa tidak nyaman. Siti menoleh pelan ke arah Rina. Matanya lemah, tapi tetap tenang. Maaf ya kalau pernah salah. Kalimat itu keluar pelan, tapi cukup jelas. Rina terlihat sedikit kaget. Ia tidak menyangka Siti akan berkata seperti itu. Ya sudah, yang penting cepat sembuh aja. Jawaban Rina terdengar datar. Ia tidak lama di situ. Setelah beberapa menit, ia langsung pergi. Begitu Rina keluar, salah satu ibu berbisik. Masih aja begitu. Yang lain hanya menghela napas. Malamnya, kondisi Siti tidak banyak berubah. Nafasnya masih lemah. Tapi ia terlihat tenang. Di samping tempat tidurnya, ada sebuah kotak kecil. Kotak yang sama yang nanti akan ditemukan warga. Siti melirik kotak itu sebentar. Tangannya bergerak pelan, seolah ingin memastikan sesuatu masih ada di dalamnya. Lalu ia menarik napas panjang. Di luar, suasana kampung kembali sunyi. Tapi di dalam rumah kecil itu, perlahan-lahan,
waktu seperti berjalan lebih cepat. Dan tanpa disadari siapapun, sesuatu yang selama ini tersembunyi sudah semakin dekat untuk terungkap. Hari-hari setelah Siti jatuh sakit, suasana kampung mulai berubah pelan-pelan. Tidak seramai biasanya. Ada rasa tidak enak yang sulit dijelaskan, seolah semua orang sedang menunggu sesuatu yang tidak mereka inginkan terjadi. Beberapa warga masih rutin datang menjenguk. Mereka duduk di dekat Siti, bergantian menemaninya, meski hanya sebentar. Siti sendiri semakin lemah, tapi anehnya wajahnya tetap tenang. Setiap ada yang datang, ia selalu tersenyum. "Terima kasih ya sudah datang." Kalimat itu selalu ia ulang, dengan suara yang makin hari makin pelan. Suatu siang, saat matahari cukup terik, Rina kembali muncul. Kali ini ia datang sendirian. Langkahnya pelan, tapi wajahnya tetap seperti biasa, tanpa banyak ekspresi. Ia berdiri di depan pintu, lalu masuk tanpa mengetuk. Di dalam, hanya ada Siti dan satu ibu yang sedang duduk di sampingnya. Rina melihat sekeliling, lalu mendekat. Kondisinya masih gini aja. Ibu yang di situ menjawab pelan. "Iya, belum ada perubahan." Rina menghela napas, lalu duduk sebentar. Tapi bukan untuk menemani. Lebih seperti sekadar singgah. Siti membuka mata pelan. Ia melihat Rina, lalu mencoba tersenyum. "Terima kasih sudah datang." Rina tidak langsung menjawab. Ia hanya melihat Siti dari atas ke bawah. "Lain kali jaga kesehatan. Jangan sampai nyusahin orang terus." Kalimat itu keluar dengan nada biasa saja. Tidak keras, tapi cukup membuat suasana jadi kaku. Ibu yang di samping langsung menunduk. Ia tidak berani bicara. Siti tetap diam. Senyumnya masih ada, meski terlihat lebih berat. Beberapa detik hening. Lalu Siti berkata pelan, "Kalau nanti saya nggak ada, tolong jangan marah sama saya ya." Ucapan itu membuat ibu yang di samping langsung menoleh cepat. "Siti, jangan ngomong gitu." Tapi Siti hanya tersenyum kecil. Rina terlihat tidak nyaman. Ia berdiri. "Sudahlah, jangan ngomong yang aneh-aneh. Cepat sembuh aja." Ia langsung berjalan keluar tanpa menoleh lagi. Langkahnya terdengar menjauh. Di dalam kamar, suasana kembali sunyi. Ibu yang tadi duduk mulai mengusap air matanya. "Kamu itu baik banget, Siti. Kenapa masih mikirin orang lain?" Siti tidak menjawab. Matanya perlahan menutup lagi. Sore harinya, beberapa warga berkumpul di luar rumah. Mereka berbicara pelan, tidak ingin mengganggu. "Aku kepikiran terus kata-katanya tadi." Iya, kayak orang yang sudah siap. Tidak ada yang berani menyelesaikan kalimat itu. Malam datang lebih cepat dari biasanya. Angin bertiup pelan, membuat suasana terasa dingin. Di dalam rumah, Siti kembali membuka mata. Ia terlihat mencari sesuatu. Tangannya bergerak pelan ke arah samping tempat tidur. Ia meraih kotak kecil itu. Dibukanya perlahan. Di dalamnya masih ada lembar-lembar kertas yang tersusun rapi. Siti mengambil satu lembar. Matanya membaca pelan. Bibirnya bergerak tanpa suara. Lalu, dengan sisa tenaga yang ada, ia melipat kembali kertas itu dan menaruhnya dengan hati-hati. Tangannya berhenti di atas kotak. Seolah ada sesuatu yang ingin ia pastikan. Beberapa detik kemudian, tangannya jatuh pelan ke samping. Nafasnya masih ada, tapi semakin pelan. Di luar, tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi di dalam kamar itu. Semua berjalan seperti biasa. Tapi malam itu, diam-diam, menjadi malam yang tidak akan pernah dilupakan oleh seluruh kampung. Malam itu kampung benar-benar sepi. Angin hanya terdengar pelan melewati sela-sela rumah. Tidak ada suara obrolan, tidak ada anak-anak bermain. Seolah semua orang tanpa sadar memilih diam. Di dalam rumah kecil itu, lampu masih menyala redup. Seorang ibu masih duduk di samping Siti, menemaninya sejak sore. Sesekali ia mengusap tangan Siti yang terasa dingin. "Nggak apa-apa ya, Siti, kami di sini." Suaranya pelan, tapi terdengar jelas di ruangan yang sunyi itu. Siti tidak menjawab.
Matanya terpejam. Nafasnya sangat pelan, hampir tidak terdengar. Tapi wajahnya terlihat tenang, tidak ada tanda kesakitan. Beberapa warga lain sempat datang bergantian, lalu pulang. Mereka tidak tega melihat kondisi Siti terlalu lama. Menjelang tengah malam, ibu yang menemani sempat keluar sebentar untuk mengambil air. Ia hanya pergi beberapa menit. Saat kembali masuk, suasana terasa berbeda. Ia mendekat pelan. Siti. Tidak ada jawaban. Ia menyentuh tangan Siti. Dingin. Nafas yang tadi masih terasa, kini sudah tidak ada. Ibu itu langsung terdiam. Tangannya gemetar. Siti. Suaranya mulai pecah. Beberapa detik kemudian, tangisnya terdengar keras. Memecah kesunyian malam itu. Warga sekitar langsung keluar rumah. Satu persatu datang dengan wajah cemas. Ada apa? Begitu masuk dan melihat keadaan, mereka langsung paham. Tangisan mulai terdengar dari berbagai sudut rumah. Tidak ada yang menyangka, semuanya terjadi secepat ini. Siti, yang selama ini diam, sabar, dan tidak pernah mengeluh, pergi tanpa menyusahkan siapapun di detik terakhirnya. Pagi harinya, kabar itu menyebar ke seluruh kampung. Semua orang datang. Rumah kecil itu penuh. Tidak ada yang ingin ketinggalan untuk melihat Siti untuk terakhir kalinya. Beberapa ibu menangis sambil mengingat kebaikan Siti. Dia itu selalu bantu tanpa bilang. Aku nggak pernah lihat dia marah sama siapapun. Cerita demi cerita kembali muncul. Namun di antara semua itu, ada satu orang yang belum terlihat sejak pagi. Rina. Orang-orang mulai bertanya-tanya. Biasanya dia paling cepat tahu kabar. Iya, kok belum kelihatan. Sementara itu, di rumahnya yang besar, Rina baru saja bangun. Ia terlihat biasa saja. Tidak ada rasa terburu-buru. Salah satu tetangganya datang dan memberitahu. Siti sudah meninggal dari tadi malam. Rina terdiam sebentar. Oh, ya sudah, nanti saya ke sana. Jawabannya singkat. Datar. Ia berjalan santai ke dalam rumah, seperti tidak ada yang mendesak. Namun entah kenapa, langkahnya sedikit lebih pelan dari biasanya. Beberapa menit kemudian, Rina akhirnya bersiap. Ia keluar rumah dengan pakaian rapi seperti biasa. Tapi saat ia mulai berjalan menuju rumah Siti, entah kenapa, dadanya terasa berbeda. Langkahnya mulai melambat. Suara tangisan dari kejauhan mulai terdengar. Dan tanpa ia sadari, perasaan yang aneh mulai muncul. Perasaan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya, dan semakin kuat setiap langkah mendekat. Langkah Rina akhirnya sampai di depan rumah Siti. Kerumunan warga sudah penuh. Tangisan terdengar dari dalam, membuat suasana terasa berat sejak dari luar. Rina berdiri sejenak. Matanya menatap pintu rumah kecil itu. Nafasnya tidak lagi setenang biasanya. Ada sesuatu yang menahannya untuk masuk, tapi kakinya tetap melangkah. Saat ia masuk, semua mata sempat menoleh. Bukan karena ingin melihatnya, tapi karena semua tahu siapa dia bagi Siti selama ini. Rina tidak berkata apa-apa. Ia berjalan perlahan ke dalam. Di sana, Siti sudah terbaring tenang, tertutup kain sederhana. Wajahnya terlihat damai, berbeda jauh dengan hari-hari terakhirnya yang penuh lemah. Rina berdiri diam. Lama sekali. Tangannya gemetar. Bibirnya bergetar, tapi tidak ada kata yang keluar. Tiba-tiba, seorang warga membawa kotak kecil dari kamar Siti. Kotak yang semalam sempat dipegang oleh Siti. Ini ditemukan di samping tempat tidurnya. Semua orang mendekat. Suasana langsung hening. Kotak itu dibuka perlahan. Di dalamnya hanya ada beberapa lembar kertas yang sudah dilipat rapi. Salah satu warga mengambil satu lembar, lalu mulai membacanya dengan suara pelan. Ya Allah, terima kasih atas hari ini, walau aku kekurangan, tapi aku masih bisa berbagi. Tangisan mulai terdengar lagi. Kertas kedua dibuka. Ya Allah, lindungi tetangga-tetanggaku, cukupkan rezeki mereka, bahagiakan mereka semua. Beberapa orang langsung menutup wajahnya. Lalu satu lembar lagi dibuka.
Suara pembaca sempat berhenti. Tangannya gemetar. Semua orang menunggu. Ya Allah, ampuni Rina, jangan hukum dia tidak tahu, aku tidak marah, bahagiakan hidupnya. Kalimat itu selesai dibacakan. Dan seketika, suasana pecah. Tangisan tidak bisa ditahan lagi. Semua orang benar-benar terkejut. Dan Rina langsung jatuh terduduk. Air matanya mengalir deras. Nafasnya tersengal. Tangannya menutup wajahnya sendiri. Ia menggeleng berkali-kali. Kenapa? Kenapa dia? Suaranya hancur. Semua hinaan yang pernah ia ucapkan, semua tawa saat melihat Siti kesulitan, semuanya kembali dalam ingatan, satu persatu, tanpa bisa dihentikan. Dan yang paling menyakitkan, orang yang ia hina setiap hari, justru mendoakannya setiap malam. Rina merangkak mendekat ke arah tubuh Siti. Tangannya gemetar saat menyentuh kain penutup itu. Maaf, aku salah, aku salah. Tangisnya pecah tanpa ditahan. Tapi tidak ada jawaban. Tidak ada kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Semua sudah terlambat. Hari itu, seluruh kampung benar-benar menangis. Bukan hanya karena kehilangan Siti, tapi karena baru sadar siapa sebenarnya Siti selama ini. Seorang yang diam, tapi hatinya luas. Seorang yang sederhana, tapi amalnya besar. Sejak hari itu, hidup Rina berubah. Ia tidak lagi terlihat seperti dulu. Tidak ada lagi suara kerasnya. Tidak ada lagi hinaannya. Ia sering terlihat duduk sendiri di depan rumah Siti yang kini kosong. Menangis, menunduk, menyesali semuanya. Tapi waktu tidak pernah kembali. Penyesalan itu menjadi bagian dari hidupnya, setiap hari, tanpa henti. Jangan pernah merendahkan orang lain, karena kita tidak pernah tahu seberapa tinggi nilai mereka di hadapan Allah. Lisan yang menyakitkan bisa menghancurkan hati orang lain, tapi penyesalan tidak pernah bisa memperbaiki yang sudah terjadi. Orang yang sabar sering terlihat lemah, padahal mereka sedang mengumpulkan kemuliaan yang tidak terlihat. Dan ketika kebaikan terungkap, seringkali semuanya sudah terlambat. Jaga ucapan, jaga hati, dan jangan pernah merasa lebih tinggi dari orang lain. Karena azab tidak selalu datang dalam bentuk kehilangan harta, tapi bisa berupa penyesalan yang tidak ada ujungnya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Kalau cerita ini menyentuh hati, jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Like dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah berikutnya. Dan bersiaplah, karena cerita selanjutnya akan lebih dalam, lebih menyentuh, dan penuh pelajaran yang tidak kalah mengejutkan.